Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kita akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Teknologi Digital dan Sumber Energi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Putri Cahya Kusumawardani, nomor absen 27. Saya Khalifah Adam Argana, nomor absen 14. Saya Zaranika Fidisa Putri, nomor absen 35. Saya Sofia Rahmawati, nomor absen 3. Saya Kayu Yusuf Bilang, nomor absen 11. Selamat menyaksikan. Teknologi digital. Apakah kalian tahu apa itu teknologi digital? Teknologi digital merupakan teknologi yang sistem operasinya berjalan secara otomatis dengan menggunakan sistem komputerisasi. Pada dasarnya, teknologi digital hanyalah sistem penghitungan sangat cepat yang memproses pada bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik atau kode digital. Pada dasarnya, teknologi digital memproses semua bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik sehingga dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Salah satu contohnya adalah telepon seluler, di mana saat menelpon digit yang dikirimkan ke penerima di suatu tempat menggunakan gelombang radio. Telepon penerima kemudian kembali melakukan konferensi angka-angka yang diterima tersebut menjadi suara yang dapat didengar oleh sang penerima. Perkembangannya pada tahun 1940 lahir komputer, kemudian teknologi digital berkembang sejak saat itu. Pada tahun 1989 lahirnya internet atau World Wide Web atau biasa kita tahu WWW. Pada tahun 1997 sampai tahun 2000 lahir situs jejaring sosial pada tahun 1997 dan mulai marak digunakan sejak tahun 2000-an. Asal-usul teknologi digital. Munculnya teknologi digital pada akhir dekade 70-an yang menandakan terjadinya sebuah revolusi teknologi. Istilah digital merupakan antonim atau lawan kata dari istilah analog, di mana teknologi digital merupakan bentuk perkembangan dari teknologi analog. Namun, berbeda dengan teknologi itu, teknologi digital tidak menyimpan data atau informasi dalam bentuk gambar dan suara. Sedangkan penyimpanan data merupakan proses menyimpan suatu data di dalam suatu komputer atau suatu media hard disk, flash disk, CD, dan lain-lain dengan tujuan menjaga data tersebut agar tidak hilang ketika akan dibuka dan diproses kembali di waktu yang akan datang. Teknologi digital memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teknologi digital yang pertama, data yang dikirimkan dari satu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh cuaca buruk dan noise karena data yang ditransmisikan dalam bentuk sinyal digital. Yang kedua, berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat digunakan. Yang ketiga, biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Lalu ada kekurangannya juga. Kekurangan teknologi digital yang pertama ialah kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital, digitalization. Yang kedua, kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dicuri oleh hacker ataupun virus. Yang ketiga, membuat ketergantungan yang berlebihan para penggunanya yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata. Lalu transmisi data. Transmisi data merupakan suatu proses pengiriman data dari sumber data ke suatu penerima data menggunakan media komputer ataupun elektronik. Adapun dalam transmisi data ini ada beberapa bagian penting yang terdapat di dalamnya, yaitu sinyal dan modulasi media transmisi data, alat transmisi data, dan mode transmisi data. Selanjutnya, ada sumber energi. Apa sih pengertian sumber energi? Energi atau tenaga adalah kemampuan untuk melakukan kerja dalam pipa. Kerja adalah usaha, gerak melawan hambatan. Seseorang yang mengangkat sebuah benda ke atas berarti melakukan usaha gerak melawan gaya tarik bumi atau disebut dengan gravitasi. Usaha gerak melawan hambatan itulah kerja yang melakukan tenaga atau energi. Energi dapat memindahkan materi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya, ada energi berdasarkan bentuk. Yang pertama, energi mekanik. Selanjutnya, yang kedua, ada energi radiasi. Yang ketiga, energi nuklir. Yang keempat, energi kimia. Dan yang terakhir yaitu energi listrik. Energi berdasarkan ketersediaan di alam. Yang pertama, ada energi terbarukan.
Yang kedua, ada energi tak terbarukan. Selanjutnya ada energi terbarukan, yaitu ada panas bumi, angin, lautan, matahari, air, dan biomasa. Selanjutnya ada energi tak terbarukan, yaitu ada batu bara, nuklir, minyak bumi, dan gas alam. Selanjutnya ada energi berdasarkan asal. Yang pertama energi primer, energi yang langsung diberikan oleh alam dalam wujud aslinya dan belum mengalami perubahan atau konversi disebut sebagai energi primer. Minyak bumi jika baru digali atau baru diproduksikan ke permukaan, gas bumi, batu bara, uranium atau nuklir, tenaga air, biomasa, panas bumi, radiasi panas matahari atau solar, tenaga angin, dan tenaga air laut dalam wujud aslinya disebut sebagai energi primer. Selanjutnya energi sekunder. Sumber energi sekunder merupakan energi yang dihasilkan dari energi primer yang lainnya, contohnya gas dan listrik. Selain berdasarkan sifat alaminya, macam-macam sumber energi juga dikategorikan berdasarkan ketersediaannya. Berdasarkan ketersediaannya inilah energi dibagi menjadi energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Energi alternatif adalah istilah yang merujuk kepada semua energi yang dapat digunakan yang bertujuan untuk menggantikan bahan bakar konvensional tanpa akibat yang tidak diharapkan dari hal tersebut. Istilah ini digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar hidrokarbon yang mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat emisi karbon dioksida yang tinggi, yang berkontribusi besar terhadap pemanasan global berdasarkan Intergovernmental Panel on Climate Change. Selama beberapa tahun, apa yang sebenarnya dimaksud sebagai energi alternatif telah berubah akibat banyaknya pilihan energi yang bisa dipilih, yang tujuan yang berbeda dalam penggunaannya. Istilah alternatif merujuk kepada suatu teknologi selain teknologi yang digunakan pada bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi. Teknologi alternatif yang digunakan untuk menghasilkan energi dengan mengatasi masalah dan tidak menghasilkan masalah seperti penggunaan bahan bakar fosil. Contohnya, yang pertama, batu bara sebagai alternatif kayu. Yang kedua, bahan bakar minyak sebagai alternatif minyak ikan paus. Yang ketiga, alkohol sebagai alternatif bahan bakar fosil.